Oke, sobat elektronik, ini di depan kita sudah ada seri baru dari Samsung. Itu serinya 43U8500F. Dan ini harganya 4 jutaan aja, murah. Smart TV 4K seri U8500. Dan sebelahnya ini kita punya seri baru juga, SAP. Ini 4K juga, dia serinya ada di 43HJ. Nah, kita mau versuskan kali ini antara Samsung versus SAP dengan harga yang sama dan spesifikasi pixel yang sama, yaitu 4K, cuman beda di OS-nya. Ini pakai Smart Tizen dan ini pakai Google TV. Bagi yang penasaran, yuk sobat, kita langsung review aja kedua brand ini. Mana yang lebih bagus? Ayo ditungguin. Oke sobat, ini dia fisik dari si Samsung ya. Yang ini 43U dan ini 43HJ. Sebelum kita review, kita minta pendapat dulu nih dari teman saya, Mas Bibil, selaku pemilik brand. Gimana Mas Bibil, menang mana kira-kira kalau dibandingkan? Kalau soal ketajamannya kita lebih unggul di Samsung Gini dulu dong 43U. Ya, tapi kalau siap, kalian ingin mencari TV yang tidak khawatir terhadap kedepannya, lebih menang ke yang Sharp, karena Sharp ini sudah unggul di garansinya, karena dia dilengkapi dengan garansi panel hingga 5 tahun. Oke, itu pendapat dari Mas Bibil ya. Ya. Dan kita langsung aja ke cross check di barangnya. Pertama kita akan cek dulu di fisiknya dulu ya. Dan ini adalah seri 43U8500F. Ini bentuk fisiknya seperti ini dengan bezel yang tipis. Kalau ini dia bawaan dari ininya ya, bawaan dari packagingnya. Jadi ini bisa dicopot dan bisa juga dipasang. Boleh, ini pelindung LED aja. Boleh ya, kalau lebih estetik ya dicopot aja. Kalau untuk bawahnya ini seperti ini. Dia punya kaki lebih pendek ya dibanding dengan yang punya SAP. Kalau SAP dia agak lebih tinggi dan ini sama dengan seri-seri sebelumnya, itu seri DU. Kalau untuk bawahnya seperti ini, logo Samsungnya di sini ya, sobat. Dan ini menggunakan panel soft panel. Untuk fisik belakangnya seperti ini ya, dia punya garis-garis dan kabel powernya di sini. Dia punya LAN, HDMI 1, 2, 3. Yang ini satu di sini. Ada USB, ada antena langsung. Dan ini keterangan dari produksinya ya. U8500, pembuatnya Vietnam. Dan keterangan serial number dan lain-lainnya. Siap digital, sudah digital. Untuk SAP, ini dia punya body fisik lebih tinggi ya, karena dia kakinya lebih tinggi dibanding dengan Samsung. Untuk bawahnya logonya di sini terdapat tulisan Aquos di sini dengan logo andalannya Aquos. Untuk bezelnya sama ya, sobat, silahkan sobat nilai saja. Kalau untuk bentuk panelnya, warnanya sama, nggak ada bedanya. Jadi secara fisik kurang lebih sama. Panel sama, panelnya juga menggunakan soft panel. Dan untuk belakangnya dia seperti ini, dengan port USB 2, lebih banyak satu dibanding Samsung. Antena HDMI sampai 4, unggul ya. HDMI-nya lebih banyak SAP. Dia punya ARC juga dan dia punya optical di sini. Ada output earphone juga dan dia pakai suara Dolby Vision Atmos seperti ini. Ini made in-nya Indonesia. Bahannya sama dengan Samsung. Tadi saya coba cek ya, optical ada nggak ya di sana di Samsung? Saya nggak nemu optik. ARC aja ya, nggak punya optical ya. Oh, sayang banget ya, Samsung dia nggak punya optik. Dan ini
langsung aja kita ke demonya. Oke, ini dia demo bawaannya dari masing-masing brand ya, Samsung dan Sharp. Secara gambar sih kalau lihat langsung ya lebih tajam Samsung menurut saya ya. Dari segi demo lebih niat aja, dari segi warna, permainan warna, kontras, brightness. Kalau ini dia lebih lembut tapi kurang detail nih, kayak pohon-pohon yang tadi ya. Kalau ini sih besar-besar dia nggak masalah, masih punya detail. Cuman untuk gambar-gambar yang kecil tadi kayak daun tuh, jadi terlihat burem menurut saya. Cuman nggak masalah. Balik lagi, kalau nonton TV aja cukup, Netflix cukup untuk yang Full HD. Cuma untuk 4K kayaknya menang yang ini ya, kalau secara kasat mata. Oke, dilengkapi dengan Google TV. Untuk Sharp pakai teknologi Ultra Quality Display, Dolby Vision, Gaming, VRR, Aqua Smart Motion yang mereka sebut apa, teknologi gambarnya seperti ini ya. Dan untuk Samsung sendiri dia hampir sama sih ya dengan seri sebelumnya, pakai kristal prosesor 4K, terus juga pakai kristal UHD. Dia menonjolkan metal stem design, lalu juga dia pakai smart hub dengan andalannya di SmartThings ya. Dan juga dia punya knob security, ini sudah pernah saya review sebelumnya seperti itu. Oke, kita langsung ke remote-nya. Nih, remote Sharp-nya seperti ini ya. Remote Samsung, sorry. Remote Samsung seperti ini, lebih kecil, dan remote Sharp-nya seperti ini. Dia sudah solar panel, ini bisa di charge. Keduanya memiliki ini yang sama ya, tuh. Cuma kalau Samsung tuh solar panelnya di sini di belakang, tuh. Si Sharp di depan. Kalau untuk tombolnya sih, kalau saya sih lebih pilih Sharp ya, lebih besar. Kenapa? Karena ini yang Samsung tuh kalau kecil-kecil begini dia rawan hilang. Kalau kita sembrono naruhnya susah ketemu, kalau ini lebih mudah ketemu. Tapi secara tombol-tombol sih enak Samsung menurut saya ya. Pilihan ya sobat, silahkan, harga sama. Dan oke sobat, kita yang pertama review dalamannya dulu dari si Samsung ya. Ini remote-nya sudah dijelaskan seperti ini. Kalau untuk menunya, home-nya, kita cek di sini ya. Oke, dengan Tizen sistem baru ya seperti ini ya sobat, dan hampir sama dengan seri-seri sebelumnya seperti ini. Tampilan home-nya seperti ini dengan ini untuk live TV di sini, dan untuk SmartThings-nya di atas ya. Di sini ada Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, YouTube, Apple TV, ada Bixby juga. Kalau untuk Netflix ya rekomendasi di sini ada Prime Video, YouTube. Oke, dia punya pengawasan orang tua. Jadi untuk acara-acara yang mungkin yang punya putra-putrinya untuk tontonannya dijaga ya bisa dibikin password ya. Kalau untuk menu ini searching, cari. Oke, ini adalah menu dari Samsung, dari pencarian dan pengaturan privasi. Kita sudah masuk ke ranah itu ya. Daily Plus, ini juga Do the SmartThings, hub terbaik rumah Anda. Nah ini dia bisa karaoke, Samsung Food. Jadi dia punya aplikasi-aplikasi kesehatan. Oh, ada Teknogin. Jadi kalau apa namanya butuh panduan untuk acara kesehatan ya silahkan di sini. Oke, bisa dihubungkan dengan jam tangan ya atau smartwatch, latihan di rumah, bersepeda, berlari. Jadi di sini ada trackernya. Oh, ini keren nih. Ya bisa di track di sini. Tuh, instruktur latihan Techno Gym. Wah, keren aplikasinya. Oke, itu Samsung Daily Plus, dan ya karaoke juga. Ke bawahnya ada Samsung Food. Ini rekomendasi makanan-makanan sehat ya. Samsung Food, Select to Star. Dia punya easy connection PC Windows. Jadi apa namanya? Dia bisa menggunakan PC dari jarak jauh. Nah, bisa multi control juga, ada Samsung Dex. Ya, jadi kalau yang punya
TV Samsung yang bagus. Dia seri S sekian lah ya. Harusnya ada punya Samsung DeX. Ini bisa ya, Samsung DeX digunakan di TV ini. Home-nya awal kita buka. Kayak ini sudah ya, awal home. Perangkat terhubung dia punya SmartThings, vibrasi remote universal. Dan ini pengaturannya ada di modus suara, kecerahan, modus gambar dinamis, Bluetooth. Dia punya WiFi, dia punya teks layar, dan dia punya sleep timer, modus retail edit. Oke. Lalu kita masuk ke home lagi. Nah, ini semua pengaturan. Oke, dan ini sambungan jaringan Bluetooth, fitur kelanjutan, modus permainan, umum, privasi. Oke, buka, aksesibilitas, siaran, pengaturan orang tua. Oke, menu, umpan balik, pin, pakai pin juga bisa. Oke, sip, cukup dari Samsung U8500 itu, dan kita langsung aja ke sebelahnya, ke SAP. Oke sobat, ini adalah tampilan menu dari SAP ya, simple ya. Dia cuma terdiri dari live TV, input, halaman aplikasi, dan dia punya dashboard. Inputnya seperti ini. Dia punya TV live, ini sudah dijelaskan. Setelan input juga seperti ini. Ya, udahlah, simple lah ya. Kita masuk ke halaman aplikasi layar penuh, dan dia punya aplikasi-aplikasi seperti Netflix, YouTube, MMP, Prime Video, manual, auto video player, punya living kamera, SAP Cocoro Passion. Kita buka aplikasi-aplikasi yang dipunya sama SAP. Dia punya ini pengaturan azan, ada otomatis sesuai dengan jam waktu sholat, pilihan waktu sholat juga bisa ya. Demo, kita coba cek di demonya seperti apa. Ini waktunya ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini halalan Thoyiban, idolanya Pak Bibil nih. Oke, seperti itu ya demonya. Dan kita back lagi. SAP Select ini aplikasi tambahan yang dipunya dari SAP. Oke, dia punya Unify, Android, VU, YouTube Kids, musik live broadcast. Kita coba cek lagi di. Oke, ini untuk demonya ya, seperti ini. Dan kita langsung ke Cocoro Passion. Ini harus update dulu pakai Google Play. Kita lewat aja. Ini buat apa namanya, games ya. Living kamera. Oke. Pakai USB memory stick. Oke, agak ribet ya. Menurut saya sih nggak terlalu penting. Dan langsung aja kita ke setting. Seperti biasa ya, kalau namanya Google TV, dia punya menu yang hampir sama di semua merek ya. Kayak gini, pasti kayak gini. Jadi dia punya screen saver seperti ini. Nah, kalau misalkan TV-nya nggak digunakan ya tinggal pakai screen saver. Lalu juga masuk lagi suara, Bluetooth, dan lain-lain di sini. Kita ke semua setelan. Aplikasi, sistem, mode standby, remote, aksesori, Bluetooth. Ya, ada sistem. Kita coba cek di sini. Biasa di penyimpanan. Oke. Dia punya ruang penyimpanan sebesar 12 GB. Aplikasi-aplikasi di sini sama, privasi, dan ya kurang lebih sama lah ya seperti yang pernah saya review sebelum-sebelumnya. Dan langsung aja kita tes gambar dan suaranya. Oke sobat, ini dia di demo yang sama ya. Bisa lihat perbedaannya antara kiri dan kanan. Silahkan sobat sendiri menilai. Mau yang mana tuh, kiri apa kanan? Bagus mana, silahkan. Dan sambil berjalan kita lihat videonya, kita coba cek di suaranya ya. Kita cek Samsung dulu nih. Samsung saya coba fullkan di 100. Nah ini dia suara Samsung ya. Ini sudah saya fullkan 100. Silahkan sobat menilai sendiri gimana suaranya.
Langsung sudah 100 ya. Gambarnya silakan ya sobat menilai, hampir sama. Cuman hijaunya ini agak beda dikit lah. Hijaunya ya tipis lah bedanya. Kita coba kita coba dengar suaranya punya sub. Kita dengar sampai selesai dulu deh. Cukup ya sobat, kita back aja. Kita pulang dari yang punya sub sekarang suaranya. Langsung saya kecilin dulu, sub saya besarkan sampai ke 100. Nah, ini langsung aja kita play. Oke. Nah, ini punya sub, suara gede sub kalau besar ya. Kalau lembut mendingan sobat cek langsung. Oke sobat, cukup ya, itu aja bagi yang pengen barangnya, mau Samsung yang ini atau mau sub yang ini, sama-sama 4K. Harusnya dapat harga di bawah 4 jutaan sih, lagi murah. Ini kadang harganya 3,6, 3,5 paling murah, ini juga harga 3,7. Jadi ya silakan, ada di Keranjang sini. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan silakan boleh japri. Saya biasa taruh WA di sini, kalau nggak di sini. Ya silakan hubungi. Terima kasih sudah menonton sobat elektronik. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.